wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal ulama'a surujad dunya wa masabihal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa usabbihu subhanah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu bil huda wa dinil haqq ala dini kullih. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa karimina wa qurrata a'yunina wa dhukhrina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin kaum muslimin muslimat, orang tua wali santri Pondok Pesantren Al-Wasilah Jakarta, dedek para santri yang kami muliakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan lewat hadisnya, man hadara majlisal ilmi fi Ramadan, man hadara barang siapa yang hadir, datang majlisal ilmi, satu tempat di mana kemudian kita mencari ilmu, fi Ramadan, dalam bulan suci Ramadan, kataballah, maka Allah akan mencatat. Jadi siapapun di antara kita yang yatlub al-ilm, mencari ilmu, maka kemudian hadirnya kita di majlis ilmu, Allah akan catat lahu bagiman bikulli qadamin ibadata sanatin, langkahnya kita akan dicatat oleh Allah bagaikan ibadah 1 tahun. Oleh karena itu jangan pernah kemudian kita merasa cukup terhadap ilmu. Jangan pernah kemudian kita merasa bahwa ilmu yang kita miliki itu sudah lebih. Allah ingatkan kita melalui firman-Nya, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan kepada kita, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah aku berikan ilmu kepada kalian illa qalila, kecuali sedikit. Jadi ilmu yang kita dapat, jangan pernah merasa bahwa kita ini sudah lebih dari cukup, bahkan apalagi merasa bahwa diri kita sudah tidak butuh ilmu. Ingat, mencari ilmu adalah hukumnya wajib fardu ain. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan fasilitas kepada kita, di mana di bulan suci Ramadan yang hadir di majelis ilmu, maka kemudian langkah kita, siap langkahnya dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagaikan ibadah 1 tahun. Wa yakunu ma'i tahtal arsy, dan sungguh sangat luar biasa, dan ia bakal menyertaiku di bawah naungan aras. Subhanallah. Lalu kemudian Nabi sampaikan selanjutnya, wa man dawama 'alal jama'ah fi Ramadan aqtahullah ta'ala bi kulli raq'atin madinatan tamla'u min ni'amillahi ta'ala. Subhanallah. Rasulullah sampaikan kepada kita, siapa yang aktif berjamaah, salatnya berjamaah, mendatangi masjid, mendatangi musola, atau berjamaah di rumah. Karena kondisi sekarang Indonesia yang kemudian sedang menghadapi musibah, lalu kemudian kita turut serta aktif mencegah penularan. Kalau kemudian biasanya sholat jamaah di masjid, sholat jamaah di musola, lalu oleh karena satu hal, karena udzur syar'i, lalu kemudian kita sholat jamaah di rumah pun tidak jadi masalah. Selama bulan Ramadan kita aktif sholat berjamaah, maka kemudian apa kata Allah? Allah akan memberinya setiap rakaat akan menjadi satu kota yang penuh kenikmatan. Subhanallah. Mudah-mudahan kita bisa menaikkan ibadah salat selalu berjamaah. Salatul jamaah afdal min salatil fardhi. Salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian, dengan selisih pahalanya 1:27. Satu salat sendirian, kalau rukun syaratnya benar 1, tapi kalau berjamaah maka kita akan diberikan oleh Allah 27 derajat. Oleh karena itu mudah-mudahan di bulan Ramadan ini, yang saat ini kita banyak kumpul dengan saudara-saudara, kumpul dengan keluarga, kumpul dengan anak istri kita, maka lakukan sholatnya berjamaah. Lalu kemudian Rasulullah SAW sampaikan berikutnya, waman barra bi walidayhi fi Ramadana nazarallahi ta'ala birrahmah wa ana kafilun fil jannah. Barang siapa
Barang siapa yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya, kita memiliki kedua orang tua, kita berbuat baik pada orang tua, takzim kepada orang tua, hormat kepada orang tua, lalu kemudian tidak membangkang terhadap perintah orang tua, nurut dengan orang tua, apa yang akan Allah berikan terhadap seorang anak yang seperti itu? Maka apa kata Allah? Ia akan diberikan pandangan penuh rahmat Allah Subhanahu wa taala dan beri jaminan penuh di surga kepadanya. Orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, lalu kemudian menghormati kedua orang tuanya, lalu kemudian memberikan sesuatu kebahagiaan kepada orang tuanya, maka surga yang akan Allah berikan tempatnya. Lalu kemudian wa ma min imra'atin tatlubu ridha zawjiha fi Ramadan illa walaha thawabu Maryam wa Asiyah. Kemudian tiada seorang wanita, seorang istri yang berbakti kepada suaminya selama bulan suci Ramadan kecuali pahalanya seimbang dengan pahala yang diperoleh oleh Dewi Maryam, ibu Nabi Isa, dan Dewi Asiyah atau Siti Aisyah, istri daripada Raja Fir'aun. Dan teguh beriman sekalipun dihadapkan pada hidup dan kehidupan yang penuh ujian. Seorang istri yang taat kepada suami, seorang istri yang patuh kepada suami, maka kemudian pahalanya Allah akan berikan seperti Allah berikan pahala kepada Asia, seperti Allah akan memberikan pahala kepada Siti Maryam. Mudah-mudahan kita bisa berbakti kepada sang suami. Seorang istri, kesempatan emas pada saat bulan suci Ramadan, ketika kita masak, menyiapkan, menghidangkan makanan, maka itu adalah bagian dari bakti seorang istri kepada suami, dan itu adalah pahalanya besar. Lalu kemudian Rasulullah melanjutkan, wa man qada hajata akhihi al-muslim fi Ramadan qadallahu lahu alfa hajatin yaumal qiyamah. Dan siapa yang membantu saudara sama muslim dalam rangka memenuhi hajat kehidupannya selama bulan Ramadan, maka Allah menggantinya dengan memenuhi 1000 hajat di hari kiamat. Maka tidak ada sejarahnya orang yang baik, ahli sedekah, terlebih di bulan suci Ramadan, hartanya akan berkurang. Yang ada bertambah, bertambah, dan bertambah. Dan ini Nabi sampaikan, kalau kita bisa memenuhi hajat saudara kita pada bulan suci Ramadan, maka 1000 hajatnya Allah akan tanggung kelak pada saat datangnya hari kiamat. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasul, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada kekhilafan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.